Coba lihat video ini. Nah, sekarang coba tonton yang ini. Hold on to the railing. Keep your eyes closed. Don't peek. I'm not. Step up onto the rail. Mungkin editannya kurang rapih, tapi dua video tadi aku berhasil mengganti wajah aktor aslinya dengan dua politikus terkenal. Teknologi ini disebut deepfake, sebuah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang digunakan untuk memanipulasi gambar. Kebetulan aku membuat video ini dengan aplikasi gratis. Cuma berbekal satu foto Putin, aku bisa mengganti wajah David Hasselhoff muda jadi wajah si politikus. Di video kedua, aku mengganti wajah Rose dengan foto Hillary Clinton. Teknologi ini bukan barang baru. Lahir pada 2014, deepfake kini bisa diakses lewat aplikasi-aplikasi edit foto gratis. Bagi sebagian orang, dia cuma filter lucu-lucuan. Tapi betulkah hanya sekedar buat hiburan? Selain dirayakan industri film karena kecanggihannya, deepfake sebetulnya punya dampak buruk, terutama pada dua sektor besar. Satu, terkenal sebagai pencipta hoax, dan dua, dikenal banyak merugikan perempuan dan kelompok rentan. Riset Sensity AI yang melacak video deepfake online sejak Desember 2018 menemukan 90% video deepfake yang beredar di internet adalah konten porno non-konsensual berisi perempuan. Di Indonesia, kasus deepfake porn terendus keberadaannya lewat grup chat Telegram Rahasia Mantan. Indah Gunawan, podcaster Indonesia pada Juni lalu yang pertama kali memviralkannya. Foto cewek-cewek ini kayak sebarin menunya, kayak oh ini menunya nih, kalian mau yang mana? Terus kalau mau yang ini, mau cewek yang ini, tulis aja namanya, kirim ke @takeovers apa kayak gitu. Jadi itu lebih kayak I guess the instructions on if you wanna order a specific woman's NCII. Dalam grup yang berisi 25.000 anggota itu, orang bisa bebas meminta dan mengisi formulir untuk melihat koleksi bugil perempuan. Setelah formulir terkirim, pihak admin akan mengedit foto perempuan yang pengirim inginkan menggunakan teknologi AI untuk menjadikannya konten porno. Which girls would you like us to strip naked, put in their name, their university information, blah blah blah. This is so important to underscore. You don't have to have ever sent nudes, and those are not your nudes. That's not you, but there's the technology exists to recreate these photos and make it so realistic. Sinta, perempuan 21 tahun, adalah salah satu korban dari grup obrolan rahasia mantan ini. Saat libur kuliah, teman SMA Sinta tiba-tiba mengirim pesan DM. Dia bilang, foto selfie Sinta beserta nama lengkap, jurusan, dan universitas tersebar di grup rahasia mantan. Informasi ini lalu disusul dengan keterangan bahwa siapapun yang tertarik melihat koleksi foto bugil Sinta harus mengisi Google Form. Aku nggak tahu kok mereka bisa punya foto nudes aku, padahal aku tuh nggak pernah foto nude sama sekali. Aku curiga kalau fotoku itu diedit pakai AI, soalnya yang tersebar juga foto editan fake smile. Aku panik soalnya di grup itu mereka juga ngasih lihat gimana cara mereka gunain AI untuk telanjangin perempuan. Jadi kayak ada before afternya gitu. Tahu kalau foto dan data pribadinya tersebar, Sinta pun langsung mengunci Instagram pribadinya dan menghindari media sosial untuk beberapa waktu. Swasensor yang dilakukan Sinta ini disebut Amnesty International sebagai efek pembukaman atau silencing effect. Hal ini sering terjadi pada perempuan korban KBGO yang akhirnya merasa tidak aman berada di dunia maya. Dengan cara hidup digital kita sekarang, orang yang tidak lagi kemudian mau menggunakan internet atau
atau salah satunya termasuk sosial media, itu dia akan kehilangan banyak kesempatan. Ya, kita lihat aja sekarang semuanya kita dapatkan melalui internet, melalui sosial media. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, gitu. Itu sekarang melalui internet. Bagaimana kita mencari pekerjaan, sekarang semuanya di internet. Bagaimana kita kemudian mencoba mencari pengetahuan, informasi, itu juga semuanya melalui internet. Itu dampak-dampak itu semuanya ngumpul gitu. Bisa dirasakan atau bisa dialami oleh korban deepfake atau NCII secara luas juga. Bukan cuma swasensor, efeknya juga bisa menghantam psikis dan finansial perempuan korban. Ketika reputasi seseorang, terutama seorang perempuan rusak, itu akan kemudian berimbas banyak pada lini kehidupannya yang lain. Dia bisa kehilangan hak atas pendidikannya, gitu, bisa dikeluarkan dari sekolah atau kampusnya, gitu. Atau bahkan kalau dia merasa malu, dia sendiri yang akan mengundurkan diri dari sekolah atau kampusnya. Dia bisa kehilangan hak atas pekerjaan karena bisa dipecat. Tadi seperti kasus pertama yang aku dampingi seperti itu. Lagi-lagi dipecat atau kemudian bisa saja mengundurkan diri. Juga dia akan bisa terkucilkan dari lingkungan terdekatnya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat di sekitarnya juga, atau lingkungan pergaulannya, gitu. Dan ini bisa berimbas kemana-mana. Dengan dampak besar yang dialami oleh korban KBGO, Shefira dan Madia dari Task Force KBGO bilang, peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya bisa jadi rujukan bagi korban KBGO. Dalam UU TPKS pasal 14 ayat 1 misalnya, aparat penegak hukum dimungkinkan untuk memidanakan seseorang yang mengambil dan menyebarkan konten tanpa persetujuan yang bersangkutan. Walau sudah bisa diakomodir UU TPKS, Shefi yang juga peneliti hukum bilang, perspektif kekerasan berbasis gender aparat penegak hukum di Indonesia masih sangat minim. Ini membuat korban KBGO akhirnya susah mendapatkan hak pemulihan dan keadilan. Aparat penegak hukum itu tidak pernah meng-acknowledge kekerasan itu. Tidak pernah meng-acknowledge bahwa itu adalah KBGO. Aspek atau variabel terkait dengan kekerasan seksual itu justru nggak pernah dilihat. Jadi yang dilihat adalah, oke, ada konten bermuatan ini yang tertransfer dan itu tidak baik secara publik. Jadi orang yang ada di dalamnya ya sebenarnya itu bersalah. Hal yang sama juga terjadi pada Shinta. 2 hari setelah tahu foto dan informasinya tersebar, ia melapor ke polisi. Sayangnya, bukannya diproses dengan menggunakan UU TPKS, polisi justru menggunakan UU ITE. Kasus Shinta pun mandek. Mereka dalihnya, kamu kan gak punya foto nude kan? Ini pencemaran nama baik. The way they respond the case pas aku bilang ini sindikat karena complicated sistemnya dan masuk jenis kekerasan seksual, mereka bilang, kamu yakin bukan teman yang jahatin kamu aja kali? Dicekin dari Instagram kamu. Jadinya based on that, hands up aja kalau mau dipen ke polisi. Sebuah hukum yang baik setidaknya itu kita harus ada 3 aspek yang bagus itu terkait dengan structure itu. Kita punya aparat penegak hukum yang punya kapasitas yang baik dan bagus terkait dengan pemahaman KBGO dan juga bagaimana mereka menciptakan sensitivitas itu, dan kita sebagai masyarakat lalu juga terkait sama bagaimana kita mengenal KBGO dalam sebuah sistem hukum dan juga sistem yang lainnya di Indonesia ini, itu juga menjadi penting sekali.